Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Albarahim, stambuk L1A119138 kelas D. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah ilmu reproduksi ternak, di mana judul tugasnya yaitu pengenalan sistem reproduksi ruminansia jantan dan betina. Sistem reproduksi sapi jantan. Yang pertama, tugas untuk hewan jantan dan pejantan secara alamiah adalah memproduksi semen atau spermatozoa yang subur dan menempatkannya dalam alat kelamin betina dengan tepat. Reproduksi merupakan proses penting bagi semua bentuk kehidupan. Tanpa melakukan reproduksi, tak satu spesies pun di dunia ini yang mampu hidup lestari. Begitu pula dengan hewan ternak baik betina maupun jantan. Organ reproduksi hewan jantan dapat dibagi atas 3 komponen. Yang pertama, organ kelamin primer, yaitu gonad atau testis dan benih. Kedua, saluran-saluran yang terdiri dari epididymis, vas deferens, uretra, dan kelenjar mani terdiri dari kelenjar vesicularis, kelenjar prostate, dan kelenjar Cooper. Ketiga, alat kelamin bagian luar yaitu penis. Secara otomatis, organ reproduksi hewan ruminansia jantan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama testis atau kelenjar benih. Testis adalah organ reproduksi primer pada ternak jantan, sebagaimana halnya ovarium pada ternak betina. Testis dikatakan sebagai organ primer karena berfungsi menghasilkan gamet atau spermatozoa. Lanjutan. Testis terbagi secara tak sempurna oleh mediastinum, suatu septum yang terbatas. Helai-helai jaringan ikat berjalan dari pusat testis pada sumbu longitudinal dan bersambung dengan selaput pemisah. Testis terletak pada daerah prepubis, terbungkus dalam kantong skrotum dan digantung oleh funiculus spermaticus yang mengandung unsur-unsur yang terbawa oleh testis dalam perpindahannya dari ovarium abdominalis melalui kanalis ingualis ke dalam skrotum. Pada sapi jantan, testis terbentuk oval memanjang dengan terletak dengan sumbu panjangnya vertikal di dalam skrotum, sedangkan pada sapi dewasa panjangnya mencapai 12-16 cm dan diameternya 6-8 cm. Saluran reproduksi yang pertama itu epididymis. Epididymis merupakan pipa panjang dan berkelok-kelok yang menghubungkan fase efferentia pada testis dengan ductus deferens. Epididymis mempunyai 4 fungsi utama, yaitu pengangkutan, penyimpanan, pemasakan, dan pengentalan atau konsentrasi sperma. Yang kedua, vas deferens. Vas deferens adalah pipa berotot yang pada saat ejakulasi mendorong spermatozoa dari epididymis ke ductus ejaculatoris dalam uretra prostatik. Vas deferens meninggalkan ektor epididymis bergerak melalui kanal inguinal yang merupakan bagian dari korda spermatik, dan pada cincin inguinal internal memutar ke belakang, memisah dari pembuluh darah dan syaraf dari korda. Yang ketiga, penis. Organ kopulasi pada hewan jantan adalah penis. Dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu glans atau alat gerak bebas, bagian utama atau badan, dan tura atau akar yang melekat pada ischial arch pada pelvis yang tertutup oleh otot. Struktur internal penis merupakan jaringan cavernosus atau jaringan erektil yang terdiri dari sinus-sinus darah yang dipisahkan oleh lembaran jaringan pengikat yang disebut septa yang berasal dari tunika albumnya kapsula berserabut di sekitar penis. Preputium yang keempat itu preputium. Preputium adalah lipatan kulit di sekitar ujung bebas penis. Permukaan luar merupakan kulit yang agak khas, sementara dalam menyerupai membran mukosa yang terdiri dari lapisan preputial dan lapisan penil yang menutup permukaan ekstremitas bebas dari penis. Yang kelima, skrotum. Skrotum adalah kulit berkantong yang ukuran atau bentuk dan lokasinya menyesuaikan dengan testis yang dikandungnya. Kulit skrotum adalah tipis, lembut, dan relatif kurang berambut. Selambi jaringan fibroelastik bercampur dengan serabut otot polos disebut tunika dartos.
terdapat di sebelah dalam dari kulit, dan pada cuaca dingin serabut-serabut otot dari dartos tersebut berkontraksi dan membantu mempertahankan posisi terhadap dinding abdominal. Fungsi skrotum yang utama adalah untuk memberikan kepada testis suatu lingkungan yang memiliki suhu 1-8 derajat Celcius lebih dingin dibandingkan temperatur rongga tubuh. Yang terakhir yaitu sistem reproduksi sapi betina. Sapi betina atau hewan betina mempunyai tugas memproduksi sel kelamin yang sangat penting untuk mengawali kehidupan atau turunan yang baru dan menyediakan tempat beserta lingkungannya untuk perkembangan individu baru dimulai dari waktu pembuahan di ovum dan memeliharanya sampai selama awal kehidupan. Alat-alat reproduksi pada sapi betina yaitu ovarium, oviduct, uterus, cervix, vagina, dan vulva. Yang pertama kita masuk di ovarium. Ovarium adalah organ primer atau esensial reproduksi pada betina, seperti halnya testis pada hewan. Ovarium dapat dianggap bersifat endokrin atau sitogenik atau menghasilkan sel karena mampu menghasilkan hormon yang akan diserap langsung ke dalam peredaran darah dan juga ovum. Yang kedua itu oviduct. Oviduct merupakan saluran yang bertugas untuk menghantarkan sel telur ovum dari ovarium ke uterus. Oviduct digantung oleh suatu ligamentum yaitu mesosalping yang merupakan saluran kecil yang berkelok-kelok dari depan ovarium dan berlanjut di tanduk uterus. Yang ketiga, uterus. Uterus merupakan struktur saluran muskuler yang diperlukan untuk menerima ovum yang telah dibuahi dan perkembangan zigot. Uterus digantung oleh ligamentum yaitu mesometrium, yaitu saluran yang bertaut pada dinding ruang abdomen dan ruang pelvis. Dinding uterus terdapat 3 lapisan. Lapisan dalam disebut endometrium, lapisan tengah disebut myometrium, dan lapisan luar disebut perimetrium. Yang keempat yaitu cervix. Cervix terletak di antara uterus dan vagina, sehingga dikatakan sebagai pintu masuk ke dalam uterus. Cervix ini tersusun atas otot daging sphincter. Yang kelima, vagina. Vagina adalah organ reproduksi hewan betina yang terletak di dalam pelvis di antara uterus dan vulva. Vagina memiliki membran mukosa disebut epitel squamosa berstrata yang tidak berkelenjar tetapi pada sapi berkelenjar. Pada bagian kranial dari vagina terdapat beberapa sel mukosa yang berdekatan dengan serviks. Yang terakhir itu yang keenam, vulva. Vulva merupakan alat reproduksi hewan betina bagian luar. Vulva terdiri dari 2 bagian. Bagian luar disebut labia majora dan bagian dalamnya disebut labia minora. Labia minora homolog dengan preputium pada hewan jantan, sedangkan labia majora homolog dengan skrotum pada hewan jantan. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.